Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Arya Syahkusuma. Jadi di kesempatan hari ini saya ingin mengajarkan tentang fundamental bahasa pemrograman C++. Jadi pertama-tama kita akan belajar tipe data. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum belajar C++ lebih banyak, yaitu mengetahui tipe data yang ada. Tipe data ini berkaitan dengan variabel, yang dimana variabel ini digunakan untuk menyimpan value sesuai dengan tipe data yang dipakai oleh user. Terdapat 5 tipe data yang ada pada bahasa C++, yaitu integer yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal seperti 1, 2, 12, 25, dan seterusnya. Yang kedua ada double. Double digunakan untuk menyimpan bilangan desimal seperti 19,85 atau 85,19, yang dimana dia itu hanya menyimpan 2 angka di belakang koma setelah koma. Kalau float itu dia lebih leluasa, dia sampai bisa 7 angka di belakang koma. Kemudian ada char. Char digunakan untuk menyimpan sebuah huruf menggunakan tanda petik 1. Contohnya A, B, C, Z, E, dan seterusnya. Nah, kemudian ada string. String digunakan untuk menyimpan teks dengan menggunakan petik 2 seperti hello world, aku ikan, aku lagi belajar C++, dan segala macamnya. Kemudian ada bool. Bool itu singkatan dari boolean. Tapi kalau di bahasa pemrogramannya, di sintaksnya itu tulisnya bool aja. Digunakan untuk menyimpan pernyataan benar atau salah. Pernyataannya cuma ada 2, benar atau salah. Nah, kita lanjut ke contoh penggunaannya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengodingnya. Nah, di sini saya udah compile juga. Di sini bisa dilihat, di sini ada integer, ada float, ada double, ada char, bool, string. Di sini saya cuman mau nampilin aja pakai cout, kemudian variabelnya endl ini digunakan untuk enter. Nah, kita udah buat tadi, kita buatnya adalah yang tipe. Nah, di sini bisa kita lihat nilai integernya 5, sama kayak integer. Ini nama variabelnya itu ini setelah tipe datanya ditulis. Ini my float num, double num, letter, string. Kalau array dia sama aja, tapi bedanya dia ada kurung sikunya. Nah, kita udah selesai belajar yang tipe data. Selanjutnya kita akan belajar operator. Di bahasa C++ sendiri ada 3 operator. Sebenarnya ada 4, sama yang assignment kayak tambah, sama dengan, kurang sama dengan, gitu-gitu. Tapi yang saya ambil cuma 3 aja, yaitu arithmetic, logical, dan comparison. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Modulus itu hasil kita bagi, misal 4 bagi 3, sisanya kan 1. Nah, itu yang dijadikan modulus. Kemudian logical itu ada 3, and, or, dan not. Kemudian comparison, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Contohnya itu ada di sini. Untuk operatornya ini untuk aritmetika, tambah, kurang, kali, bagi. Misalnya kita ingin aja misalnya 2, 3, misalnya kita kalikan, hasilnya 6. Kalau kita balik Y, kalau enggak ya T. Kemudian di sini juga kita akan belajar yang namanya condition, percabangan, if else. Percabangan sendiri itu ada 3, if else, else if, dan switch. Nah, kalau di sini yang tadi, kalau yang mau kembali atau enggak, itu saya pakai if else. Misalkan saya sini buat sebuah mana itu, integer yt, string, char yt, lupa, char yt, iya atau tidak. Nah, di sini kalau misalnya
pilihan kita masukkan ke YT tadi sama dengan Y, ini operator yang tadi N sama dengan, nah ini operator OR yang tadi udah kita belajarin, atau ini kita bisa langsung sistem CLS clear. Nah dia kembali ke G, go to G ini, else dia akan keluar kosong. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita akan belajar yang namanya array. Yang di array ini nih kita arraynya di sini tak ditentukan oleh inputan user. Di sini integer jumlah, coutnya masukkan jumlah, sini masukin value-nya nanti. Nah di sini misalnya kalau terhitung misalnya 10 gitu. Kalau di sini kan kita dari inputan user. Di sini juga pakai ulangan for. Di sini ada integer i sama dengan 0, i kurang dari ini untuk ngasih out, untuk masukin nilainya. Nilai i-nya itu kan dari 0, indeks ke 0 array. Sebuah array itu dimulai dari indeks ke 0. Nah, kemudian seterusnya. Di sini juga saya untuk inputkan arraynya. Nih. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.